I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Hai semua, perkenalkan nama saya Leni Anggreni Arfianti, NIM 20 dari Prodi Akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi, di sini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan, dan keselamatan mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik guna mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan hal-hal berikut ini. 1. Human Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. 2. Job Analysis, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. 3. Recruitment and Selection, yakni perekrutan dan menyeleksi karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, dan proses yang telah ditentukan. Yang keempat, Orientation and Induction, yaitu memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai, dan etika kerja. Yang kelima, Performer Appraisal, yaitu penilaian presentasi dan kinerja karyawan guna melakukan promosi, demosi, transfer, atau pemberhentian kerja. Yang keenam, Compensation, Planning, Remuneration, adalah perencanaan dan pemberian kompensasi kepada karyawan. Yang ketujuh, Motivation, Welfare, Healthy, and Safety, yaitu memotivasi, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. Yang terakhir, 8. Industrial Relation, yaitu menjaga hubungan dan komunikasi dengan serikat kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia diantaranya: 1. Perencanaan. Perencanaan adalah usaha sadar dalam mengambil keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dilakukan sebelumnya. 2. Rekrutmen. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Yang ketiga, seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang diperlukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau CV milik pelamar. Kemudian dari CV pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil atau yang gagal memenuhi standar
suatu pekerjaan. Lalu, dilakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja, atau proses seleksi selanjutnya. 4. Orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Yang kelima, evaluasi kerja. Evaluasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, atau pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian. Oleh karena itu, evaluasi sering dilakukan oleh pemimpin organisasi dalam suatu rapat kerja atau temu muka, baik secara reguler maupun dalam menghadapi kejadian-kejadian khusus lainnya. 6. Kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung atau tidak langsung dalam bentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai timbal jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil, layak sesuai prestasi, dan tanggung jawab. 7. Pengintegrasian. Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga menciptakan kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 8. Pemeliharaan. Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta kerjasama yang panjang. 9. Pemberhentian. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak atau kewajiban antar pekerja dan perusahaan. 4. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif. 2. Tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia kepada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 4. Tujuan individual. Tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam berorganisasi. Pembahasan selanjutnya di MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, adalah membahas tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Manajemen strategis adalah proses mengidentifikasi dan mengeksekusi organisasi rencana strategis
dengan mencocokkan kemampuan perusahaan dengan tuntutan lingkungannya. Langkah-langkah proses dalam manajemen strategis. Ada 8 langkah proses dalam manajemen strategis. Yang pertama, mengidentifikasi misi, sasaran, dan strategi. Mengidentifikasi misi manajer untuk mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan dalam bisnis. Misalnya, misi untuk menjadi perusahaan dengan produk memuaskan dan layanan terbaik tingkat global. Yang kedua, analisa lingkungan luar. Sehingga mereka akan mengetahui apa yang dilakukan pesaing, apa hukum yang mungkin mempengaruhi organisasi, atau seperti apa pasokan tenaga kerja saat ini, seperti di mana lokasi dia beroperasi, atau untuk melihat tren dan perubahan. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman, sehingga dapat mengetahui peluang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi itu dan ancaman yang dihadapinya, dan dapat menghindari ancaman itu. Yang keempat, menganalisis sumber daya organisasi. Langkah ini memaksa para manajer untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi kelemahan dan kekuatan organisasi, sehingga kita dapat menghindari kemungkinan kesalahan yang ada dari kelemahan itu dan meningkatkan apa yang menjadi kekuatan organisasi tersebut. Yang keenam, merumuskan strategi. Para manajer harus perlu menyusun dan mengevaluasi alternatif strategi dan kemungkinan pemilihan strategi yang cocok pada setiap tingkatan dan strategi yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang lingkungan dengan baik. Yang ketujuh, melaksanakan strategi. Langkah-langkah akhir dalam proses manajemen strategis itu adalah pelaksanaan. Yang terakhir, 8. Mengevaluasi hasil. Langkah terakhir dalam manajemen strategis adalah mengevaluasi hasil. Seberapa efektif strategi itu, dan penyesuaian-penyesuaian apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan. Jenis-jenis strategi utama. Terdapat beberapa macam jenis strategi utama. Strategi corporate. Strategi yang mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total terdiri dari perusahaan dan caranya di mana bisnis ini berhubungan dengan satu sama lain. Strategi kompetitif. Strategi yang mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat bisnis pada posisi kompetitif jangka panjang di pasar. Strategi fungsional adalah strategi mengidentifikasi luas kegiatan yang masing-masing departemen akan mengejar untuk membantu bisnis mencapai tujuan kompetitifnya. Perbedaan manajemen sumber daya manusia strategis dan manajemen sumber daya manusia dalam praktik. Pengertian manajemen sumber daya manusia strategis adalah merumuskan dan mengeksekusi kebijakan dan praktik sumber daya manusia untuk menghasilkan kompetensi karyawan dan perilaku yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Manajemen sumber daya manusia dalam praktik adalah menyeleksi, menganalisis, memberikan pelatihan, dan menjaga hubungan dengan semua karyawan. Dalam analisis manajemen sumber daya manusia,
Terdapat juga metrik sumber daya manusia, merupakan ukuran kuantitatif dari aktivitas manajemen sumber daya manusia, seperti produktivitas karyawan, jam pelatihan per karyawan, atau pelamar yang memenuhi syarat per posisi. Untuk memiliki sistem kinerja tinggi, perusahaan juga harus memberikan pelatihan kepada karyawannya, kerja sama tim, dan penggunaan teknologi canggih. Selanjutnya, analisis pekerjaan dan proses manajemen bakat. Manajemen bakat adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait 3 proses. Pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan. Kedua, memelihara, mengembangkan karyawan yang sudah ada di perusahaan. Dan yang ketiga, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter pekerja pada perusahaan. Manfaat manajemen bakat bagi karyawan. 1. Meningkatkan motivasi dan komitmen. 2. Mengembangkan dan mengomunikasikan ke jalur karir. 3. Meningkatkan pengetahuan tentang kontribusi kepada sasaran perusahaan. Ada 3 metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, metode observasi. Seorang analisis pekerjaan mengamati seorang karyawan dan mencatat semua tugas yang dilakukan dan tidak dilakukan, memenuhi atau tidak memenuhi tanggung jawab dan tugas. Metode, cara, dan keterampilan yang digunakan oleh karyawan tersebut untuk melakukan berbagai tugas, dan mental atau emosinya, serta kemampuan untuk menangani tantangan dan resiko. Kedua, metode wawancara. Metode ini membantu seorang analisis untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan karyawan tentang pekerjaannya sendiri dan tanggung jawab yang terlibat di dalamnya. Ini melibatkan analisis pekerjaan oleh karyawannya sendiri. Yang ketiga adalah metode kuesioner untuk mendapatkan informasi yang terkait pekerjaan yang sebenarnya. Manajemen harus melakukan komunikasi secara efektif kepada staf bahwa data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kebaikan mereka sendiri. Sekian penjelasan video manajemen sumber daya manusia dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bye.